Hobi keyboard. Hobi keyboard bisa jadi salah satu hobi yang paling ngetren pada awal tahun COVID, jadi 2019 sampai 2020-an. Dan ini gue sempet masuk ke dunia ya hobi keyboard juga, tapi gue sempet ninggalin dan gak pernah gue samperin lagi karena ya mana ya? Menurut gue sudah cukup pas zaman itu. Tapi kali ini gue pengen upgrade, ganti case dia doang. Sebenarnya pengen ganti dia punya plate juga, tapi masalahnya plate-nya mahal dan harga plate sama case-nya sama. Jadi gue lagi hoki kemarin, sempet dapat ini. Ini adalah casing aluminium dari Vortex Series. Gue suka ini karena dia nggak ada emboss apa-apa, kayak Daxa punya atau apa gitu. Jadi gue bakal pakai ini. Ini nggak plug and play, bilangnya jujur. Keyboard gue tuh Skylong GK61, jadi tidak plug and play ini. Jadi kita akan mulai sekarang, ya. Sama ini keyboard karena masih awal-awal, jadi masih north facing, muat harusnya. Oke, tuh muat ya. Oke, coba kita tes dulu suaranya ya. Nah itu beda jauh, bilang aja jujur. Jadi udah berapa hari gue habis modding ganti case ini. Permasalahannya sama case ini adalah gue nggak gitu suka sama suaranya karena pertama hollow, dan setelah itu gue mulai nge-research. Ternyata emang perlu dikasih foam. Itu salah gue sendiri. Karena kemarin itu gue maksa kasih foam untuk yang di plastik karena gue pikir plastik perlu foam. Gue pikir ini bisa ngebantu suaranya jadi lebih enak kalau misalnya pakai besi, ternyata kagak. Nah, jadi sekarang ini yang bakal gue lakukan, pertama nambah foam, sama kedua gue bakal ganti per di switch ini. Karena pas gue research juga, Gateron Yellow emang dia punya karakteristik pernya itu rada kurang bagus, rada jelek emang. Jadi gue beli dua barang buat itu. Pertama, gue beli per ini. Ini adalah per dari TX, 65 gram, long. Jadi dia tuh slow, versi slow. Nah, kan kalau misalnya keyboard per keyboard itu ada 3 jenis ya. Pertama ada yang linear, ada yang slow curve, ada juga yang progresif. Nah, ini ada graf-grafnya, jadi bisa lu lihat lah gimana gitu kan cara kerjanya gitu. Jadi ini yang slow curve. Ada juga yang extra long, yang harusnya lebih slow lagi. Cuman gua rasa rada males gue kalau misalnya ngambil yang extra long. Cuman ya gue ambil aja yang aman dulu sama yang long, yang gue udah coba lumayan enak nih. Suara perbedaannya jadi kayak gini. Ini yang biasa tanpa stock spring. Nah, ini yang stock, ini yang diganti pernya. Perbedaannya lumayan jauh, gue bisa bilang ya. Ini adalah switchpad. Jadi switchpad ini bakal dipakai buat ya gimana ya? Ya udah buat ngedampening. Dan ini sebenarnya bilang aja jujur, ini nggak cocok sama Gateron Optical karena ini cocoknya buat ya keyboard biasa gitu kan. Cuman ya masih bisa dipakai dan buktinya suaranya jauh lebih enak sekarang. Jadi setelah dibersihkan, dilubangkan semuanya, dipotong dengan baik. Jadi kayak gini. Ini sedikit kelebihan. Oke, jadi ini udah selesai semua, dikasih pad di sini. Rada lama tadi ya, bilangnya jujur. Sama ini mur yang ngebaut ke ke frame-nya, ya frame plate-nya. Ini gue lakbanin biar kagak gitu gampang rusak lah ya. Kalau misalnya ya gue bautnya kekencangan, bisa aja kan gue baut kekencangan. Jadi ya itulah kegunaannya. Susah dipotong ini untuk pas masuk sini. Nah, sekarang tinggal dibolong-bolongin saja bagian-bagian yang ada lubangnya sama bagian yang ada frame-nya. Udah habis itu selesai. Dan setelah
berapa lama ini selesai juga semua. Di mode atas dan bawah ini seperti yang bisa dilihat, holy mode atas bawah ada semua ini. Oh shit, halus beneran. Halus, nggak ada suara sama sekali. Mantap, ini bagus, ini bakal bagus. Jadi pas gua mau ganti spring ini, gue juga akan nge-reloop lagi switch ini biar ya lebih enak lah atau gimana gitu ya. Jadi gue akan bersihin kalau misalnya kotor, karena lihat aja nih ada kayak debu-debu yang masuk dan segala. Ini akan dibersihkan dan gue reloop lagi. Jadi kita udah selesai pasang ngeloop switch-switchnya. Jadi ini akan dipasang satu-satu semuanya. Kita mulai sekarang. Jadi setelah udah tape mode seperti ini, tinggal dimasukin ke dalam case-nya. Dan harusnya muat dengan pas. Pas banget. Oh my god, ini lebih solid lagi suaranya dari kemarin. Lu dengar suara spacebar ya? Oh my god, nggak ada suara gitu kan. Ya jadi kayak begitu suaranya. Nah, jadi udah beberapa hari, dan ya gimana ya, keyboard gue seperti yang lu denger, suaranya tuh rada clacky malah ya, bukan talky. Gue tuh tipe orang yang ya jelas lebih suka talky, dan sekarang gue udah bikin ini lumayan talky ya. Ternyata dimana kalau misalnya lu pakai foam terlalu banyak dan sampai full kena PCB, itu suaranya malah jadi clacky. Dan gue ngerasa kayak, gue pikir kalau misalnya full foamnya malah jadi talky. Ternyata bukan. Kalau misalnya talky itu harus ada jeda antara PCB dan ya casing. Dan casingnya itu harus dilapisin sama ya misalnya foam atau silikon yang rada ketat sama yang kagak kemana-mana lah ya, biar kagak berisik gitu ya. Terus gue setelah berapa lama gitu, ya bukan berapa lama sih, beberapa hari doang, gue ngetes dan ternyata gue pakai tape foam ini tape kertas ya. Ini juga cukup ternyata ya buat bikin talky, dan suaranya sekarang jadi kayak gini. Nah, seperti yang bisa dilihat. Oke, seperti yang lu dengar itu, suaranya tuh jauh lebih talky dari yang kemarin ya. Dan yang pengen gue tahu, kalau misalnya gue tape mode lagi di bagian bawahnya, kan itu tape mode-nya di bawah double single aja. Gimana kalau misalnya gue doublein? Apakah suaranya lebih talky dari sekarang? Nah, jadi ini adalah tape yang ini adalah foam yang kemarin yang gue potong. Dimana foam yang di paling atas ini gue ambil aja. Terus habis itu ya gue tapin bagian bawah sini dan suaranya jadi talky ternyata ya, lumayan talky. Sama ini gue jadi triple tape mode, dan menurut gue lumayan bagus. Tapi kemarin tuh sempat cobain yang 4 layer tape mode, dimana rasanya malah kurang enak gitu ya, kurang berasa malah, jadi kayak nggak punya karakter. Nah sekarang gue mau cobain lagi, ini gimana kalau misalnya jadi triple ya, jadi double, salah. Jadi double tape mode di bagian sini, karena sekarang kan ini masih single layer nih. Ininya kayak gue perlu tambahin sesuatu di sini. Kayak suaranya nggak ada apa-apa. Lu lihat, lu dengerin deh. Lu dengar itu crispy banget. Tapi kalau misalnya ini, gitu. Apalagi ini? Ini apa ini?
Tapi ya gue rasa sampai situ aja video untuk hari ini. Gue udah cukup puas sama keyboard gue sekarang. Cuman ya warnanya gue kurang puas, bilang aja jujur. Kayak lu lihat ini, warnanya abu-abu, bagus. Tapi warna keycapnya ya begini gitu loh. Gue nggak tahu gue mau antara nge-repaint gue punya casing atau gue mau ganti keycap. Gue suka juga sama keycap ini Ako Neon. Dan double shot PBT, ASA profile, dan gue lumayan suka ternyata ASA profile, lumayan tinggi, enak gitu ya. Tapi ya menurut gue, warnanya kurang cocok, tapi masih bisa diterima gitu loh. Apakah bisa dibagusin? Bisa sebenarnya. Dimana gue ganti switch. Tapi ini seperti yang lo tahu, ini adalah Gateron Ini adalah keyboard optical, dimana sekarang yang keluarin switch optical MX masih jarang ya, masih jarang, baru Gateron doang dan beberapa mungkin kayak Glacier. Gue masih pengen suara kayak Gateron Black atau Oil King ya, kayak misalnya Oil King gitu misalnya. Gue sebenarnya bisa bikin Frankenstein di mana top housing sama stemnya punya Gateron Oil King gue taruh di sini, mungkin springnya juga, tapi ini udah diganti springnya jadi rada sayang. Bisa sebenarnya gue bikin, cuman mahal banget jadinya cuy. Sayang aja Oil King gue Frankenstein cuman buat hal ini doang, tapi bisa aja worth it gitu kan. Kalau misalnya ini menurut gue sebegitu worth it-nya, karena zaman sekarang tuh sekarang aja maksudnya masih lumayan jarang yang keluarin keyboard optical. Kayak Skylong merupakan salah satunya yang gue tahu, dia juga bikin yang 75% seingat gue. Cuman ya suaranya masih sedikit yang kalau misalnya lu dengar masih ada sedikit clacky, dan itu karena dia punya housing, dan pertamanya tuh karena springnya dulu pas belum gue ganti spring itu suaranya lebih ngeping gitu suaranya lebih nggak enak. Tapi ini sekarang menurut gue udah cukup oke, lebih reasonable suaranya. Gue masih ya goals suara keyboard gue pengen suaranya mirip kayak misalnya Leo Bolk punya Hi75, kalau misalnya udah pernah dengar itu. Ini udah gue kasih switch pad dan suaranya masih kayak begitu-begitu aja. Dimana kayak rasanya kayak dia yang ke atasnya yang suaranya ngeselin, dimana kalau misalnya turun ke bawah oke aja, tapi gimana ya, gue lumayan puas tetap aja sama ini. Dan untuk mendekati performa ini lumayan susah karena ini actuation point-nya tuh 0,1 mm, dan gue lumayan suka feelingnya. Gue udah terbiasa banget gue sama actuation point ini, dan kehalusan keyboard atau switch yang nggak ada kayak kontaknya. Jadi gue gimana ya, untuk sekarang gue bakal tahan terus sama ini GK61 optical sampai kalau misalnya gue tiba-tiba bisa dapet andai kata yang namanya Wuting 60HE ya, dimana itu harganya nggak ngotak sampai di Indo ya. 3-4 juta cuma buat keyboard 60% doang cuy. Tapi itu bukan optical lagi, itu hall effect yang dia pakainya magnet, bukannya kayak laser. Ini kan laser, bukannya kontak switch kayak keyboard ya mechanical biasanya. Itu gimana ya, cukup menarik bilang aja jujur. Cuman gue tetap aja masih puas sama ini yang actuation point-nya 0,1 mm, dan gue nggak perlu ganti-ganti karena gue puas sama 0,1 mm, dan gue nggak mungkin mau ganti juga kayak gue pengen tiba-tiba pengen 0,5 mm actuation point ya, kayak nggak penting sekali gitu ya. Jadi ini untuk sekarang gue puas sama ini. Lo tau gak sih, pas gue lagi mau ngedit video ini, ternyata di GGS sempet posting ada keyboard hall effect yang baru. Jadi dia ada rapid trigger, switch-nya pakai yang jenis ya kayak punya Wuting HE60, dan harganya 2,3 juta dari Moons Geek. Gua kayaknya bakal beli itu, cuman nggak tahu deh kapan. Masih lumayan lama rasanya karena
nabung lagi, mahal tuh. Tapi ya akhirnya ketemu kayak side upgrade karena gue kadang-kadang perlu ya keyboard 75% kadang-kadang. Apalagi kalau misalnya gue main MHW atau MH biasa, gue mau pakai perlu function key-nya atau gue perlu pakai switch kanan switch ya kanan kirinya gitulah. Jadi ya itu OTW sih ntar kayaknya. Tapi kayaknya bisa tahun depan. Mungkin 2 tahun lagi, nggak tahu, ntar harus lihat dulu. Ya, begitu aja sih. Tapi ya, gitu aja video untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton journey gua dengan keyboard gua yang mungkin bakal berlanjut, tapi nggak tahu juga untuk sekarang gua masih bertahan sampai ini. Tapi ya, gitu aja. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.